sudah lebih tenang ya? Alhamdulillah, udah telepon mama barusan, udah ngomong I love you, jadi udah tenang. Masya Allah, memang kalau kasih sayang seorang ibu itu tidak taranya ya. Betul. Benar sekali. Nah sekarang sih? Sekarang kita akan membahas tentang kisah anak hebat yang luar biasa. Kalau tadi tentang ibu hebat, sekarang anak yang hebat. Aduh, jangan nangis lagi nih. Enggak dong, justru bangga. Harus bangga, kagum ya sama anak yang hebat ya. Langsung kita lihat aja penjelasannya. Ya. Ini dia. Pemirsa, sebelumnya kita pernah membahas fenomenal mengenai orang-orang yang menjemput Islam yang telah dewasa dan meyakini agama Islam sebagai suatu kebenaran dalam hidupnya. I prove that Allah is God, Elijah Muhammad is a messenger, and I have faith in them. I was the only Muslim I knew. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahu fikum. Hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah. Maka bagaimanapun upaya dan cara kita untuk merubah seseorang, bagaimanapun kerja keras kita untuk menyadarkan seseorang, maka itu tidak ada artinya jika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya. Hidayah dari Allah yang sampai kepada hambanya bisa lewat berbagai macam jalan dan cara, terutama hidayah dalam pengetahuan Islam dan keajaiban yang diberikan kepada seseorang, serta keyakinan pada kebenaran Islam agar sampai ke hati dan pikiran. Nah, pemirsa, bukan hanya orang-orang yang telah dewasa saja yang mendapat hidayah menjemput Islam dari Allah. Hidayah ini bisa datang kepada siapa saja yang dikehendaki Allah, tanpa melihat dari mana dan siapa orang tersebut. Menjemput Islam juga datang kepada anak-anak yang diberi hidayah oleh Allah. Dan pemirsa, berikut tim berita Islami masa kini akan memaparkan beberapa kisah mengenai anak-anak yang mendapat hidayah dari Allah dapat menjemput Islam. أعتقد أن الله موجود متصف بكل كمال ومنزه عن كل نفس وهو السميع البصير المتكلم حي لا يموت أبدا سرمدا. Syarifuddin adalah seorang bocah ajaib yang mengguncang dunia. Lahir di salah satu bagian di negara Tanzania. Ia yang dulu bernama Syarif Mikidadi, anak dari keturunan non-muslim ini pernah berkata, "Mama, usini bibaptisa, namini wa ala najum wa ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah bahasa Afrika yang artinya, "Ibu, saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Syarifuddin mengatakan kalimat itu pada waktu ia berusia 2 bulan. Biasanya anak yang seusia Syarifuddin tidak bisa mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi inilah kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita semua bagaimana hidayah itu bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Bukan hanya itu pemirsa, keajaiban lain yang ada pada Syarifuddin, anak yang terlahir dari keluarga non-muslim ini, ia juga bisa begitu fasih mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran pada saat umur 1,5 tahun tanpa ia pelajari. Mana? Anta أعتقد أن الله موجود متصف بكل كمال ومنزه عن كل نفس وهو السميع البصير المتكلم حي لا يموت أبدا سرمدا. Dan pada saat umurnya menginjak 5 tahun, ia sudah mampu menghafal semua isi Al-Quran. Subhanallah. Dan ia juga bisa memberikan ceramah kepada orang-orang di negaranya mengenai agama Islam. Karena selama ini di wilayah Kiloleni Tabora di negara Tanzania tidak mempercayai Islam itu ada. Dan berkat Syarifuddin lah sebagian umat yang non-muslim di sana mulai percaya akan adanya Islam. Dan mereka pun mulai masuk agama Islam sedikit demi sedikit.
Dari semua keajaiban itu jugalah, ia telah membuat kedua orang tuanya Prancis dan Domisa akhirnya memutuskan untuk masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang disaksikan oleh ustadz di negara tersebut. Dari semua kejadian dan keajaiban yang terjadi pada Syarif Mikidadi, sang ustadz lah yang merubah namanya menjadi Syarifuddin Khalifah agar dia terus mendapat berkah dan hidayah dari Allah. Alexander Parch adalah seorang anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang beragama non-muslim. Sejak awal, ibunya membiarkannya memilih agamanya sendiri dan jauh dari pengaruh keluarga maupun masyarakat. Begitu dia bisa membaca dan menulis, maka ibunya menghadirkan untuknya buku-buku agama dari seluruh agama. Setelah membaca buku-buku secara mendalam, Alexander memutuskan untuk menjadi seorang muslim, padahal ia tak pernah bertemu orang muslim sekalipun. Dia sangat mencintai agama Islam sampai pada tingkatan dia mempelajari salat, memahami banyak hukum-hukum syar'i, membaca sejarah Islam, mempelajari banyak kalimat bahasa Arab, menghafal sebagian surat serta belajar azan. Semua itu ia lakukan sendiri tanpa pernah bertemu dengan orang muslim satupun. Berdasarkan bacaan-bacaan tersebut, ia memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Muhammad Abdullah dengan tujuan agar mendapatkan keberkahan Rasulullah SAW yang dia cintai sejak masih kecil. Salah seorang wartawan muslim menemuinya dan bertanya kepada bocah tersebut, "Apa yang membuatmu tertarik pada Islam? Dan mengapa engkau memilih Islam, tidak yang lainnya saja?" Bocah itu diam sesaat, kemudian menjawab, "Aku tidak tahu. Segala yang aku ketahui adalah dari yang aku baca tentang Islam. Dan setiap kali aku menambah bacaanku, maka semakin banyak kecintaanku pada Islam." Dan ketika wartawan bertanya apa cita-citanya, dengan cepat Muhammad menjawab, "Aku memiliki banyak cita-cita. Salah satunya aku ingin haji ke Mekah dan mencium Hajar Aswad." Subhanallah. Nah, pemirsa beriman, demikianlah beberapa kisah fenomenal anak-anak yang dapat menjemput Islam dengan berbagai jalan dan cara. Semoga dengan beberapa kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hebat sekali ya, Nur. Jadi di umur 2 bulan dia sudah bisa membaca syahadat, terus setengah tahun sudah bisa membaca Al-Quran, dan di umur 5 tahun sudah hafiz. Subhanallah. Masya Allah, emang sebenarnya ini luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa kalau ketika Allah memberikan hidayah, tidak akan ada siapapun yang bisa menghalanginya. Betul. Gitu ya. Dan memang itu juga kita lihat tadi, itu Syarifah Khalifah, kalau tidak salah namanya. Syarifuddin Khalifah. Syarifuddin Khalifah. Dan selain itu juga tadi ada bocah namanya Muhammad, diganti akhirnya Muhammad Abdullah. Bagaimana dia diberi kebebasan sama orang tuanya untuk memeluk agama. Jadi dikasih buku, dia belajar sendiri tanpa ada yang mempengaruhi sama siapapun. Dia akhirnya memeluk Islam. Masih kecil sekali tapi dia sudah memeluk Islam. Ini menunjukkan sekali lagi, Zi, memang kalau Allah sudah memberikan petunjuk ataupun hidayah, tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Ya. Dan kita juga selalu berdoa semoga anak kita juga bisa seperti itu, menjadi pejuang Allah yang tangguh dan luar biasa. Amin ya Rob. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang makanan penangkal sihir dan yang dibenci oleh setan dan juga jin. Wah, penting tuh. Penting banget buat anak-anak kita juga nih pemirsa. Tapi kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.